Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim, karena engkau telah menghukum aku tersesat, perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, kau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. Tapi aku akan jadikan sosok lain sebagai Tuhan selain kau. Itu maksudnya Bapak Ibu. Akan ada sosok lain yang disembah selain kau. Pertanyaannya, siapakah sosok lain itu Bapak Ibu? Bagi saya, sosok lain itu adalah satu sosok yang disembah setiap tanggal 25 Desember. Dan itu adalah Dewa Matahari. Inilah fitnah terbesar di akhir zaman dari fitnah Dajjal. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebab hidayah bagi saudara-saudara kita. Saya siap berdebat tentang hal ini. Kita punya hak untuk membahas tentang hal ini, karena ini terkait dengan fitnah yang ditujukan pada Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Saya ingin cerita Bapak Ibu. Saya perlihatkan Bapak Ibu, ini satu negara, satu negeri yang insya Allah kita selalu berkunjung ke sana, yaitu Palestina. Insya Allah nanti bulan Maret tahun depan kita akan kembali ke Palestina. Kami ke Jordan dulu, kami mampir dulu kajian di Gua Ashabul Kahfi, ke Laut Mati, ke Wadi Yunus, Wadi Musa di Salam, kemudian ke Petra, ke kaum Ad dan kaum Tsamud. Dari situ baru ke Al-Aqsa, ada Al-Quds, Baitul Maqdis Bapak Ibu. Nah, ini perjalanan kami Maret kemarin sebelum di PSBB. Lingkaran surat Yasin, dan di bawah yang kotak-kotak seperti ini adalah surat Al-Isra. Kemudian inilah terjadi berbagai macam peristiwa ketika bangsa Romawi menjajah Syam ini. Di antaranya disinilah Allah Azza wa Jalla melahirkan, di negeri ini Allah melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Dan jangan salah, di negeri ini pula Allah melahirkan Samiri, Dajjal. Para ulama ahli hadis dan ahli sejarah sepakat bahwa Dajjal ini bukan nama tapi gelar, sifat, Al-Kazzab, pendusta. Nama aslinya karena dia lahir di Samirah, Palestina, maka dia bernama Samiri. Sebagaimana Imam Bukhari, disebut Imam Bukhari, dinamai Imam Bukhari karena lahir di Bukhara. Ya. Kakek saya lahir di Minangkabau, Al-Minangkabawi. Saya lahir di Bandung, Al-Bandungi. Kalau lahir di Padang Panjang, Padang Panjangi. Nah, dia lahir di sini Bapak Ibu sekalian. Inilah negeri di mana Allah ternyata lahirkan si Samiri Dajjal. Samiri dia dilahirkan 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Di zaman para nabi dia ganti-ganti nama. Dialah yang menyesatkan umat-umat di zaman para nabi dan Rasulullah. Di zaman Nabi Isa alaihissalam dia berganti nama dengan nama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Dia ganti nama. Nah, disinilah Nabi Isa alaihissalam dibawa ketika Siti Maryam dibawa, diasuh, dibesarkan oleh Nabi Zakaria. Ya. Siti Maryam adalah ibunda Nabi Isa alaihissalam, keponakan dari Nabi Zakaria. Siti Maryam lahir dari seorang ayah bernama Imran dan ibu bernama Hannah binti Fakus. Imran adalah saudaranya Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria adalah pamannya Siti Maryam. Nah, ketika Nabi Isa dilahirkan, si Nabi Isa pun dilahirkan di sini. Ketika Nabi Isa masih kecil dan Nabi Yahya hampir seusia, dibawa ke sini Bapak Ibu. Ini ada Masjid Qibli, nah di dalam alun-alun Al-Aqsa ada Masjid Dome of Rock, ada Masjid Qibli. Nah, ini tangga melewati Masjid Dome of Rock, turun ke bawah ada Masjid Qibli. Nah, ini Masjid Qibli Bapak Ibu.
Di masjid inilah terjadi banyak peristiwa, mulai dari dibunuhnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, dan juga banyak peristiwa sampai hari ini Bapak sekalian. Nah, di sini pula di zaman Nabi Isa alaihissalam terjadi kebiasaan orang-orang Yahudi, pendeta Sanhedrin. Mereka yuharifun al-kalima mawadih. Mereka menghapuskan satu kitab Taurat dari ayat-ayat Taurat dari tempatnya. Lalu mereka tulis dengan ayat, mereka tulis dengan mereka karang sendiri, lalu mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Summa yaquluna hadza min indillah wa ma huwa min indillah. Maka ketika mereka menyampaikan Taurat yang mereka palsukan, dibantah oleh Nabi Isa. Saat itu Nabi Isa masih kecil. Wailun lakum innakum tuharifuna al-kalima an mawadih. Celaka kalian telah merubah Taurat dari tempatnya. Taurat tidak seperti itu. Itu Nabi Isa masih usia 7 tahun, naik ke atas bangku, bilang seperti itu pada pendeta Sanhedrin. Nih Taurat yang benar seperti ini, bla 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 bla. Oh iya benar nak, luar biasa, terima kasih nak, kami lupa nak, kami salah sebut nak. Setiap pendeta Sanhedrin yang memasukkan Taurat menjadi Talmud, menyampaikan Taurat, menyampaikan ajarannya, setiap kali itu dibantah oleh Nabi Isa, dan Nabi Isa masih kecil. Lama-lama pendeta Yahudi ini, para pendeta Sanhedrin ini kesal sama Nabi Isa AS. Ini anak kalau kita biarkan tekor kita, ketahuan kita memasukkan kitab Allah Taurat. Jadi gimana? Bunuh dia. Sepakatlah para pendeta Sanhedrin ini membunuh Nabi Isa alaihi salam. Ya. Tapi kita pesuruh Tuhan. Bagaimana kita membunuh Isa bin Maryam? Gampang. Kita kan sudah terbiasa. Kita sudah terbiasa mengarang ayat-ayat kitab Tuhan, ayat-ayat Allah. Jadi gimana? Kita karang saja. Kita karang cerita. Kita karang cerita. Apa ceritanya? Bapak Ibu pernah mendengar doktrin Tuhan bingung? Ini doktrin Tuhan bingung yang saya baca dalam referensi, sudah lama sekali saya membacanya. Semua referensi yang saya punya dipinjam dan tidak balik lagi. Nah, apa maksudnya Tuhan bingung? Ketika itu Tuhan ingin menghukum Adam karena telah melanggar larangan Tuhan. Harusnya tidak memetik buah pohon kuldi, buah pohon kayu, tapi dipetikkan, sehingga akhirnya terusir dari surga ke dunia. Yang terusir dari surga ke dunia. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, ketika Tuhan akan menghukum Adam, aduh sebentar, jangankan Adam, alam semesta aja kalau saya sentil hancur alam semesta. Apalagi Adam, pasti Adam akan sakit, dia akan menderita. Harusnya aku tahu Adam akan melakukan ini, maka tidak aku ciptakan. Bingunglah Tuhan, hukum jangan, hukum jangan, hukum jangan. Nah itu. Lalu kemudian Tuhan punya ide. Ini sesatnya para pendeta Yahudi mengarang cerita seperti ini. Silakan baca kisah sejarah pendeta Sanhedrin terkait dengan perayaan Paskah, penyaliban Yesus Kristus, yang sebentar lagi akan dirayakan di seluruh dunia. Ini fitnah Dajjal terbesar. Betul kata demikian? Kita lanjut Bapak Ibu. Masih ada waktu? Berapa menit lagi? Boleh 1 jam lagi? Boleh, nanti saya bagi 2. Saya setengah jam, nanti Ustadz Doni setengah jam. Boleh 1 jam lagi? Boleh. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya 1 jam ke depan. Lanjut Bapak Ibu. Tiba-tiba Tuhan punya ide. Nah, ini dalam akidah orang Syiah disebut dengan al-bada. Tuhan sempat tidak tahu sesuatu, lalu Tuhan tahu. Ini kan sifat yang tidak mustahil ada pada Tuhan, betul? Tapi inilah yang mereka lakukan terhadap Tuhan. Lihat di dalam Al-Quran. Yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Inna Allah fuqara wa nahnu agniya. Allah itu fakir, kami kaya. Itu kata-kata Yahudi. Tuhan punya ide, aku Tuhan, aku immortal, aku tidak mati. Kalau gitu aku saja yang dihukum, jangan Adam. Jibril, sini Jibril, catat maklumat Tuhan. Tuhan menjelma menjadi manusia. Dari sinilah pemahaman akidah ilahul mubasyar. Tuhan menjelma menjadi manusia. Jangan Adam yang dihukum, biar aku saja yang dihukum. Maka aku akan menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa umat manusia. Dari situ muncul doktrin Yesus Kristus sang penebus dosa manusia.
Jibril catat, aku menjelma menjadi manusia. Baik, Jibril buka laptop. Tuhan menjelma menjadi manusia. Itu nomor 1 maklumat Tuhan. Berikutnya Tuhan bingung lagi, kalau aku menjelma menjadi manusia, bagaimana aku muncul ke tengah-tengah dunia di muka bumi? Kalau aku muncul begitu saja, manusia akan mengira aku siluman. Oh, berarti aku harus dilahirkan secara normal. Jibril catat nomor 2, Tuhan lahir secara normal. Kalau Tuhan lahir secara normal, berarti ada wanita yang melahirkan Tuhan. Betul? Pertanyaannya, siapa wanita yang pantas melahirkan Tuhan? Di saat itulah Jibril ngasih masukan. Sekali lagi Bapak Ibu, ini cerita gila dari pendeta Yahudi Sanhedrin di zaman Nabi Isa AS. Masih kecil. Ini siasat mereka untuk membunuh Nabi Isa AS dan digantung di tiang salib. Ini fitnah terbesar dari fitnah Dajjal yang setiap tahun sejak saat itu dirayakan di seluruh dunia. Sebentar lagi kita akan merayakan perayaan, menyaksikan perayaannya. Bukan kita akan menyaksikan sebentar lagi manusia di seluruh dunia merayakannya. Bahkan umat Islam ikut terlibat di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjut Bapak Ibu. Betul. Perkiraan betul, karena dia ditangguhkan usianya sampai akhir zaman. Dan puncak fitnah Dajjal. Begini Bu, Dajjal itu Samiri. Di zaman Nabi Musa bernama Samiri. Di zaman Nabi Isa bernama Yudas Iskariot. Dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus di Samirah, Palestina. Nah, dia akan membuat fitnah setiap zaman Nabi Musa sampai akhir zaman, karena usianya ditangguhkan sampai akhir zaman. Begitu Bu. Nah, puncak fitnahnya di zaman kita. Nah, ini puncak fitnahnya Bu. Begitu Bunda. Kita lanjut Bunda ya. Terima kasih Bunda sudah bertanya. Lanjut Bapak Ibu. Bisa diikuti? Bisa. Sampai mana tadi? Oh kan? Nah, Nabi SAW, orang-orang Yahudi maksud saya, pendeta Sanhedrin mengarang cerita itu. Jibril memberikan masukan, Tuhan, Engkau pernah mengutus aku ke Nazaret. Nah tadi itu Nazaret itu di Bethlehem. Tapi saya yakin Nabi Isa tidak dilahirkan di Bethlehem. 2 kali saya ke Bethlehem Bapak Ibu, nggak ada pohon kurma. Sementara di dalam sejarah diceritakan karena lelah Siti Maria menggoyangkan pohon kurma, diceritakan menggoyangkan pohon kurma kan, maka kurmanya berjatuhan dan dimakan. Itu tidak di Bethlehem, tapi di Ariha. Nah, ini Ariha Bapak Ibu. Orang Yahudi menyebutnya Jericho. Ini Jericho. Kelihatannya tanahnya tandus, sebetulnya subur. Ibu lihat pohon-pohon kurma, pohon-pohon apa? Pohon-pohon anggur. Ini sebelah sana. Dan inilah bukit gunung yang ada gua-guanya. Ini ada banyak gua di sini. Di sinilah Nabi Isa dan kaum Hawariyun, sahabat Nabi Isa, pernah bersembunyi ketika dikejar oleh tentara Romawi atas perintah Raja Herodes, the Great Herodes. Herodes penguasa Romawi, penguasa dunia saat itu, penguasa Palestina, berlawanan dengan Persia. Nah, ini pohon kurmanya Bapak Ibu. Di sinilah taman kurma banyak terdapat. Airnya pun masih ada. Sampai hari ini airnya subur di sana. Air yang dulu Allah keluarkan untuk Nabi SAW, untuk Siti Maryam, sekarang masih ada. Bapak Ibu saksikan. Dan sekeliling air ini banyak pohon kurmanya. Nah, saya yakin Nabi Isa dilahirkan di Ariha ini, bukan di Bethlehem. Bethlehem bahasa Israel, bahasa Arab itu sebetulnya Baitul Laham. Baitul Laham itu kalau diterjemahkan rumah bersalin. Itu kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Malaysianya rumah sakit korban laki-laki. Betul Pak? Rumah sakit korban laki-laki. Ya, bahasa Arabnya Baitul Laham, bahasa Israelnya Bethlehem. Ah, ini pohon kurmanya Bapak Ibu. Banyak pohon kurmanya ngaplak luar biasa di sana. Ah, kurma terbaik di Syam, kurma majun. Di rumah masih ada oleh-olehnya. Lupa saya tidak dibawa ya. Ada 1 dus lagi. Saya selalu bawa dus ini, beberapa dus kurma majun, besar, dagingnya tebal. Nah, disinilah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Bukan di Bethlehem. Di Bethlehem gak ada pohon kurma.
Dan Nabi Isa tidak dilahirkan 25 Desember. 25 Desember cenderung turun salju dan cuaca dingin. Jangankan di Bethlehem, di Padang Panjang aja dingin seperti ini bulan Desember, betul? Ini turun, ini salju apa hujan? Air ya, bukan salju ya. Apalagi di Palestina, di bulan Desember itu turun salju. Mungkinkah di musim salju kurma berbuah? Mungkinkah Siti Maria melahirkan di tengah-tengah padang salju? Tidak mungkin, tidak logis. Bahkan bertentangan dengan Bible Lukas dan Bible Matius. Yesus tidak lahir bulan Desember. Lihat Bible Lukas. Ya, saya perlihatkan Bible Lukas. Yesus dilahirkan, ya, versi mereka bukan versi kita ini Bapak Ibu. Itu di bulan Agustus. Nah ini Bible Lukas. Versi Bible Lukas. Yesus lahir pada masa kekuasaan Kaisar Augustus yang saat itu sedang melaksanakan sensus penduduk karena banyak migrasi dari mana-mana ke Nazaret. Maka dia ingin mengetahui berapa jumlah penduduk asli dan berapa yang datang. Di antara mereka yang datang ada Yusuf dan Maria. Maria sedang hamil tua dan sudah tidak kuat untuk melahirkan. Ya, kemudian ada seorang yang berhati baik. Pemondokan kami sudah penuh memang. Mohon maaf kami tidak bisa menghormati kalian. Tapi saya punya kandang sapi, saya bersihkan. Dan ada lumbung padi. Silakan lumbung padinya digunakan untuk prosesi kelahiran. Maka lahirlah di lumbung padi. Maria membungkus Yesus dengan kain lampan dan membaringkannya dalam palungan tempat makan sapi atau domba yang terbuat dari kayu. Peristiwa itu terjadi pada malam hari di mana penggembala kambing sedang mengembalakan kambingnya, menjaga kawanan ternak mereka di padang rumput. Logikanya, mungkinkah para pengembala kambing mengembalakan kambing di musim salju bulan Desember? Tidak mungkin. Itu tidak terjadi di bulan Desember. Masa mengembalakan kambing di musim salju? Berarti Yesus lahir bukan di bulan Desember. Bayangkan Bapak Ibu, dengan logika Lukas, dengan Bible Lukas saja, doktrin Nehut Natal 25 Desember tidak benar. Apalagi dengan Quran yang tentu paling benar. Atau Bible Matius pasal 2 ayat 1, 10 dan 11. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tuh kan disebutnya di Bethlehem. Bukan di Bethlehem, di Nazaret. Bukan di Nazaret, di Ariha atau Jericho, di tanah Yudea pada zaman Herodus. Datanglah orang-orang Majusi dari timur Yerusalem. Ketika mereka melihat bintang, kalimat melihat bintang, musim salju, apakah langit cerah atau mendung? Mendung kan, penuh dengan awan salju. Mungkinkah di saat itu terlihat bintang? Tidak Bapak Ibu. Jadi doktrin Natal 25 Desember itu bertentangan dengan Bible Matius juga. Lalu kenapa dirayakan seluruh dunia? Kembali kepada yang tadi Bapak Ibu. Konsep dewa matahari. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi? Para pendeta Sanhedrin mereka dibongkar kebohongan mereka oleh Nabi Isa AS. Maka mereka sepakat, dikaranglah cerita Tuhan bingung tadi. Jibril berkata pada Tuhan, Tuhan, Engkau pernah mengutusku ke Nazaret. Di Nazaret ada Maria. Dia wanita suci, hidupnya hanya untuk ibadah kepadamu. Kayaknya dia yang layak untuk melahirkan jamu, ya Tuhanku. Dipilihlah Maria. Kullaha ya Jibril, ihbit ilal ardi, kulli Maryama. Ini sa'anfuhu min ruhi ilaiha. Turunlah engkau Jibril ke dunia. Hai Gabriel. Dalam tulisan yang saya baca itu Gabriel, bukan Jibril. Tuhan berkata kepada Gabriel, hai Gabriel, turunlah kamu ke dunia. Sampaikan pada Maria, kalau aku akan meniupkan ruhku, sehingga dia melahirkan aku sebagai manusia penebus dosa. Dari sini Pak, doktrin Yesus lahir untuk menebus dosa Adam. Jangan Adam yang dihukum, Tuhan saja yang dihukum. Karena Tuhan tidak akan mati, immortal. Maka Tuhan lahir menjelma menjadi Yesus Kristus, menebus dosa manusia. Dari sini doktrin itu dibuat, dari sebuah kebohongan yang dibuat oleh pendeta Sanhedrin. Lalu bagaimana menjadi sebuah keyakinan agama yang diyakini seluruh dunia?
Inilah fitnah terbesar dari Dajjal. Mohon maaf, ini dalam pandangan kami sebagai seorang muslim. Kami berhak memiliki pandangan ini karena kami juga beriman kepada Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul Allah. Maka kami berkewajiban membersihkan nama beliau dari fitnah akhir zaman, dari fitnah Dajjal. Ini versi kami. Maka jangan tersinggung bagi mereka yang beragama Kristen hari ini. Jika memang ingin berdiskusi, saya siap berdiskusi Bapak Ibu. Asalkan fair, yang kalah mengikuti agama yang menang. Kok jadi ke situ Bapak Ibu? Mohon maaf, keceletot saya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, berikutnya lanjut. Nyawa Nabi Isa terancam. Doktrin sesat yang dikarang para pendeta Sanhedrin dihasutkan kepada Raja Herodes. Maka Raja Herodes murka. Dikejar-kejarlah Nabi Isa untuk disalib. Falamma ahsa Isa bin Maryam minhumul kufra, maka tatkala Isa bin Maryam merasakan ada pengkhianatan, akan ada kekufuran dari mereka, Allah ilhamkan kalau Allah akan menidurkan Nabi Isa dan akan mengangkat Nabi Isa ke sisi Allah. Ya, Nabi Isa nikmati Allah. Qala lil hawariyuna man ansari ila Allah, qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Siapa yang akan menolong agamaku untuk menolong Allah untuk menegakkan agamanya? Sepeninggal aku nanti, aku akan diangkat Allah. Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Siapa yang akan menolongku? Nahnu ansarullah. Ansar mengatakan, Hawariyun mengatakan, kami penolong-penolong. Kami penolong-penolong Allah. Kami akan dakwahkan Islam sepeninggal Anda. Injil akan kami amalkan. Bapak Ibu rahmati Allah, berikutnya apa yang terjadi? Kemudian datanglah seseorang dari pengikut Nabi Isa alaihissalam. Wailun lana, celaka kita. Herodes dan tentara Romawi datang untuk menangkap kita dan menangkap Anda, wahai Al-Masih. Rasulullah, kita bersembunyi. Baik, bersembunyi semuanya. Ingat, di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan aku akan menggantikan tempat kedudukanku. Kata-kata inilah yang dihafalkan betul oleh Barnabas, satu dari pengikut Nabi Isa, Hawariyun. Akan ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Jangan-jangan si Yudas, karena dia orang ke-13. Kami sejak awal 12 orang, kata Barnabas. Lalu dia datang menjadi 13 orang. Jangan-jangan dia. Betul. Bersembunyilah mereka semua, termasuk Nabi Isa alaihissalam bersembunyi. Ringkas cerita Bapak Ibu, Herodes datang dan berkata, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Aku memang akan menangkap Isa bin Maryam. Kami memang akan menyalibnya karena dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi Isa bin Maryam. Tapi sebelum aku tangkap kalian, siapa di antara kalian yang mau memberitahukan Al-Masih di mana bersembunyinya, di mana dia bersembunyi kepadaku? Aku akan memberikan dia sepertiga harta kerajaanku dan aku akan menjadikan dia patih kerajaanku. Yudas Iskariot butuh dengan kekuasaan untuk mempengaruhi manusia, dan Yudas Iskariot butuh kekayaan untuk keliling dunia menyesatkan manusia. Maka Yudas berkhianat. Dialah yang dimaksudkan Nabi Isa, berkhianat kepada Nabi Isa, memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi, dan Yudas Iskariotlah yang menggantikan kedudukan Nabi Isa di tiang salib. Ini maksud kata-kata Nabi Isa sebelum diangkat Allah. Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku, memberitahukan di mana aku bersembunyi, dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku di tiang salib. Jadi yang disalib siapa? Bukan Nabi Isa alaihissalam, tapi Samiri di zaman Nabi Musa, atau dia Judas Iskariot di zaman Nabi Isa alaihissalam. Dari mana kisahnya? Kita lihat ini. Samiri, Judas keluar. Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi, di sana. Ikuti aku. Tatkala dia mau masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman. Allah Azza wa Jalla berfirman, Isqala Isa bin Maryam, dan dikatakan ketika Isa bin Maryam berkata, Ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam. Bukan yang ini Bapak Ibu, maaf. Sebentar Bapak Ibu.
Tadi. Isqalallahu, dan ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa, ini mutawafika. Sesungguhnya aku akan menidurkan kau. Kalimat wafat di sini Bapak Ibu bukan mati. Selama ini kita mengatakan wafat itu mati, bukan. Wafat itu artinya tidur. Tapi tidak salah kalau dikatakan mati itu wafat, karena mati dan tidur sama saja. Rasulullah SAW bersabda, an-naumu akhul mauti wa la yamutu ahlul jannah. Tidur adalah saudaranya kematian, dan orang-orang ahli surga tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah mati. Dari mana kita tahu? Lihat Quran surat Al-An'am ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail, dan dialah Allah yang telah menidurkan engkau di waktu malam, wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh kamu di waktu siang. Kalimat di sini yatawaffakum, mewafatkan kamu, itu artinya ditidurkan. Berarti di dalam ayat ini juga ditidurkan Nabi Isa. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hei Isa, aku akan menidurkan kau." Ditidurkan. Wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Berarti saat ini Nabi Isa ada di mana? Di sisi Allah. Sedang apa? Sedang tidur. Begitu kan ayatnya Bapak Ibu? Bisa diikuti Bu? Jadi hari ini Nabi Isa masih hidup. Sedang apa? Di mana tidurnya? Tapi mungkinkah tidur ribuan tahun? Sekarang 2020 tahun. Mungkinkah tidur 2020 tahun? Mungkin. Tidak yang tidak mungkin di sisi Allah. Sebentar, tidurnya di mana? Di Padang Panjang, di Pasar Baru, apa di sisi Allah? Di sisi Allah. Satu hari di sisi Allah berapa lama dibandingkan dengan di dunia? Kana miqdaru yaumihi ka alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun di dunia. Sekarang di dunia 2020, di sisi Allah baru 2 hari. Berarti Nabi Isa baru tidur 2 hari kurang. Saat itu diangkat ke langit usianya 33 sampai 35. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Ayat bukan waktu kita singkat. Ya, berarti yang disalib siapa? Kita lihat ayatnya. Wa qalihim. Ini surat An-Nisa ayat 157. Wa qalihim, dan klaim para pendeta Sanhedrin, inna qatalna al-Masih Isa bin Maryam, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, Rasulullah, utusan Allah. Allah bantah tuh klaim mereka. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Isa bin Maryam. Wa ma salabuhu, dan tidak pula disalibnya. Kalau Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, lalu siapa yang disalib? Walakin syubbiha lahum, tapi kami serupakan untuk mereka. Siapa? Yudas. Ketika Nabi Isa diangkat sudah tidak ada kan? Yudas masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi. Jadi Al-Masih ada di sini. Kemana dia? Pelangak-pelangak tuh si Yudas. Kacau. Pelangak-pelangak tuh si Yudas. Ya. Di saat itulah, walakin syubbiha lahum, Allah serupakan dia menjadi Isa bin Maryam. Maka ketika dia keluar, siapa yang ditangkap? Yudas, yang sudah Allah serupakan menjadi Isa bin Maryam. Gitu dong, gentle. Datang kamu. Gentle ya Bu. Mereka menyebutnya gentle. Kalau dipanggil datang gentle. Imam besar kita tidak takut dipanggil datang kan? Jadi ke situ, maaf, iklan. Ditangkaplah Yudas. Loh, kok aku yang ditangkap? Lastu Isa, ana Yudas alladzi adlukum ilaihi. Aku Yudas yang menunjukkan kamu tadi kepada Isa. Udah, jangan bohongi kamu. Wajah kamu wajah Isa, wajah kamu wajah Isa bin Maryam. Suara kamu suara Isa. Gemparlah pengikut Nabi Isa. Nabi Isa ditangkap, Nabi Isa ditangkap. Yang yakin itu bukan Nabi Isa, adalah Barnabas. Dia bukan Isa bin Maryam. Dia Yudas yang berkhianat, dan dia yang menggantikan kedudukan Isa di tiang salib. Jadi siapa yang disalib? Yudas Iskariot, bukan Nabi Isa. Semua keyakinan itu bertentangan dengan sejarah yang sesungguhnya.
bertentangan dengan Bible Lukas, bertentangan dengan Bible Matius, apalagi dengan Quran. Walaupun Bible sebetulnya bukan kitab suci, itu dikarang oleh Markus, Yahya, Matius dan Lukas. Bukan Injil. Lanjut Bu. Lihat cerita Bapak Ibu sekalian mati Allah. Nah hari ini, tapi sebentar Bapak Ibu. Saya 10 menit lagi. Boleh 10 menit lagi? 10 menit lagi ya. Setelah itu nanti Ustaz Dani. Bapak Ibu mati Allah SWT. Barnabas ingin membuktikan kalau Yudas ini adalah Dajjal. Nah, ada satu hal yang menarik Bapak Ibu terkait dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW terkait dengan Yudas ini. Atau kita lihat peristiwa ini Bu. Bapak Ibu sekalian, ini ada satu peristiwa menarik. Ini kejadian nyata di Indonesia Bapak Ibu sekalian. Coba perhatikan. Perhatikan Bapak Ibu, itu di malam hari terlihat seperti apa? Kira-kira di mana ini suaranya dari yang ngobrol? Di Palembang. Palembang. Nah, yang ini di Jawa Barat, di Bandung. Seperti apa Bapak Ibu? Satu mata. Tadi Bunda bilang Dajjal matanya satu. Tidak Bunda. Dajjal dalam persepsi yang saya pahami berdasarkan dalil-dalil yang saya kaji, buku-buku yang saya baca sejak 2001, bahkan sebelum 2001, itu dia lahir dengan mata normal. Matanya normal sejak lahir. Pertanyaannya, kapan dia kehilangan mata kanannya? Nah ini, Rasulullah SAW bersabda, wal yaum, hari ini sa'aqulu lakum malam yakulhu min qabl, akan aku katakan terkait dengan Dajjal yang para nabi dan rasul belum mengatakannya. Cuma Rasulullah yang memberitahukannya, para nabi dan rasul belum. Apa itu? Innahu a'wam wallahu laisa bi'awam. Dia pecak mata kanannya dan Allah tidak pecak. Akan ada sosok manusia yang matanya pecak satu mengaku Allah, itulah Dajjal. Pertanyaannya, kenapa cuma Rasulullah yang memberitahukannya? Karena peristiwa hilangnya mata, pecaknya mata kanan Dajjal terjadi setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Barnabas menyaksikan betul ketika Yudas disalib, Herodes raja Romawi memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament di tangan kirinya, perjanjian lama. Itu pedang ditusuk-tusukkan ke tubuh Yudas sambil mundur menuju bukit Golgota. Golgota artinya tengkorak. Setiap yang terpidana yang disalib dihukum di bukit Golgota, disalib, dibiarkan, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, panas kepanasan, hujan kehujanan, sampai mati menjadi tulang belulang tengkorak. Itu disebutnya Golgota. Bapak yang mati Allah, banyak tusukan pedang menusuk tubuh Yudas Iskariot. Darah bercucuran, berebut mereka dengan darah, diminum darah itu. Karena orang-orang Kristen meyakini, mereka saat itu tentara Romawi meyakini, itu darah Tuhan. Jika ada bagian tubuh Tuhan bercampur dengan tubuh kita, kita tidak akan pernah disiksa oleh api neraka. Ekaristi Holy Water, rukun agama Kristen yang kelima. Ada banyak tusukan pedang menyebabkan dagingnya terkelupas, diambil daging dimakan. Rukun agama ketiga, Ekaristi Kusti Kudus. Selesai mereka kebaktian misa di gereja, berbaris untuk keluar, pendeta memegang nampan yang ada rotinya, dikasih roti kecil. Saya pernah lihat mereka beribadah seperti itu.
Saya tidak berkata-kata, melainkan berdasarkan penelitian saya. Saya melakukan penelitian sebelum saya ceramah. Maka aneh sekali mereka yang mengatakan saya cocok logi. Penelitian apa yang mereka lakukan? Bapak Ibu yang berkata, mohon maaf ini saya berkata seperti ini. Saya siap mempertanggungjawabkan ini. Dan inilah akidah saya. Salah satu tusukan pedang pedang Herodus menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah Yudas kehilangan mata kanannya. Dan itu terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Maka siapa Nabi berikutnya yang memberitahukan kalau Dajjal matanya pecak sebelah, kalau bukan Rasulullah SAW? Ini clue bagi kita. Kalau yang disalib bukan Nabi Isa, tapi Dajjal. Barnabas ingin membuktikan kalau dia masih hidup, berarti dia Dajjal. Kalau dia sudah mati, berarti dia bukan Dajjal. Setelah 3 hari 3 malam dikuburkan, digali oleh Barnabas. Diam-diam Barnabas menggali kuburan Yudas Iskariot. Dan ternyata Yudas masih hidup. 3 hari dikubur, Bapak Ibu, masih hidup. Berarti dia Dajjal. Ringkas cerita, Allah merubah kembali wajahnya menjadi wajah Yudas, dari wajah Isa. Itu ketika masih dikubur. Maka wajah itu berubah dengan cahaya memancar ke kain kafan. Maka kain kafannya ada lumuran darah membentuk wajah Nabi Isa. Itulah kenapa wajah Yesus seluruh dunia sama. Itu dari kain kafan. Sampai sekarang kan masih ada. Saya pernah melihat kain kafannya. Sekarang ada di Itali, di Turin, the sword from Turin. Yang ada kain kafan dari Turin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Aduh, saya kepanjangan Bapak Ibu. Intinya ini adalah fitnah terbesar dari fitnah Dajjal. Dia mengatakan Nabi Isa Tuhan, padahal Nabi Isa bukan Tuhan. Bahkan dia mengatakan Nabi Isa anak Tuhan, padahal Nabi Isa bukan anak Tuhan. Bapak Ibu Allah, inilah tujuan nanti Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Di mana diturunkannya? Beliau akan diturunkan di bumi Syam, Bapak Ibu. Nah, di sini nih. Di sinilah nanti Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan. Ketika itu umat Islam telah melakukan banyak peperangan, perang besar. Perang teknologi pun dilakukan. Dan saat itu adalah perang tanpa teknologi, karena teknologi sudah tidak ada di muka bumi. Rasulullah SAW menegaskan, Suma'utum ilama bada'tum, Suma'utum ilama bada'tum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali tanpa teknologi.